Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Apa kabarnya hari ini? Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Microsoft Word yang ada pada Microsoft Office. Jika pada video sebelumnya saya membahas fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Word, nah untuk video kali ini saya akan membahas mengenai page layout. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyaksikan video saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, nah yang berikutnya kita akan bahas mengenai page layout ya. Page layout itu ada pada ribbon layout. Nah, di sini ini seringkali digunakan oleh user untuk melakukan pengetikan ya. Salah satu kegunaannya di sini kita bisa melakukan pengaturan kertas, kemudian margin dan juga spasi. Nah, yang pertama pada ribbon layout ini ada yang namanya group page setup. Nah, di mana group page setup ini digunakan untuk melakukan pengaturan kertas. Nah, kemudian selain itu juga ada grup paragraf. Pada grup paragraf ini untuk dilakukan untuk indentasi dan spasi ya, baik spasi antar baris ataupun spasi antar paragraf ya, atau paragraf spacing atau line spacing. Nah, kemudian selain itu juga ada menu arrange. Nah, yang sering digunakan di sini biasanya adalah page setup dan paragraf. Nah, untuk membuka ribbon atau grup page setup yang ada di layout, biasanya detailnya itu kita bisa klik tanda panah yang ada di ujung kanan bawah. Nah, ini jika kita mau melakukan custom ya, atau mau melakukan perubahan pada ukuran-ukuran kertas yang sudah disesuaikan. Tapi jika tidak menggunakan ini, kita bisa menggunakan pilihan-pilihan yang sudah ada di sini. Misalkan size atau ukuran kertas yang akan kita gunakan itu A4. Nah, kalau A4 ini sudah ada di sini. Nah, jika ukuran kertas yang kita gunakan di sini tidak ada, ya kita bisa klik more paper size. Nah, ini nanti masuknya juga sama ke halaman ke jendela page setup ya, ke window page setup. Itu sama saja seperti kita klik yang ini ya. Ada tab paper seperti itu. Jadi di sini customnya. Nah, di sini customnya. Nah, kemudian untuk orientation, nah di sini ada dua. Untuk nanti tampilan kertasnya itu ataukah berdiri atau portrait sama atau landscape ya. Nah, seperti ini. Nah, ini disesuaikan dengan isi dokumennya. Kemudian margin. Nah, di sini ada beberapa margin yang sudah ditentukan. Jika mau menggunakan margin yang baru itu bisa di custom. Oke ya. Kita itu tadi margin ya. Nah, kemudian selain itu juga ada beberapa icon seperti column, page break, line number, dan hyphenation. Nah, ini akan dibahas di sesi berikutnya. Nah, misalkan pada kasus ini kita akan melakukan pengetikan dengan pemilihan ukuran kertas, misalkan A4, kemudian margin yang kita gunakan di sini. Misalkan di sini yang kita gunakan tidak ada, kita bisa klik custom margin. Nah, di sini ya ada margin, ada orientation sama seperti ini ya. Kemudian ada paper itu adalah size di sini. Nah, kita tentukan margin, misalkan di sini kita akan menentukan masing-masing margin itu atau batas kertas itu. Untuk top itu 2, untuk left 2, untuk bottom 2, dan untuk bottom dan untuk right itu adalah 2. Nah, di sini artinya adalah batas pengetikan. Artinya dari area pengetikan ini posisi paling atas itu adalah 2 cm ke bawah. Nah, begitu juga dengan posisi ke kiri, posisi dari bawah ke atas, dan posisi dari kanan. Nah, itu adalah 2 cm. Kemudian di sini papernya ya, kita tadi sudah tentukan misalkan 4, kita tinggal klik saja. Kemudian untuk menentukan orientation juga bisa di sini, ada portrait, ada landscape. Nah, kita klik tombol oke. Nah, jika di sini tidak terlihat batas garis untuk margin, nah kita bisa tampilkan melalui menu file, itu ada di option, biasanya ada di
di advance, biasanya ada di sini ya, di show document content itu ada show text boundaries, itu bisa di checklist saja. Kita klik tombol OK. Nah, nanti di sini akan terlihat ya. Nah, ini dari margin top tadi ini adalah 2 cm, left right 2 cm, dan yang paling bawah itu adalah 2 cm. Yang bawah tidak terlihat. Nah, itu akan terlihat jika kita sudah melakukan pengetikan itu sampai ke bawah. Seperti ini misalkan. Nah, ini terlihat ya. Jika ini cukup mengganggu, kita bisa hilangkan saja. Caranya seperti tadi. Di advance pada bagian show dokumen konten ya, kita unchecklist saja. Kita klik OK lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada paragraf. Nah, untuk paragraf ini digunakan untuk melakukan pengaturan spasi ya. Digunakan untuk melakukan pengaturan spasi. Baik itu spasi antar paragraf ataupun spasi antar baris. Nah, salah satu contohnya saya di sini akan membuat sebuah paragraf, misalkan seperti ini. Saya copy saja supaya lebih mudah. Di sini saya copy lagi. Nah, ini saya copy lagi. Seperti ini. Saya klik saja. Nah, ini ya. Nah, saya copy, saya buat. Nah, ini misalkan satu paragraf, kemudian titik. Saya akan membuat paragraf yang kedua. Untuk membuat paragraf yang kedua, kita harus tekan tombol enter ya, atau ganti baris. Nah, seperti itu. Saya copy saja yang ini supaya mudah. Nah, ini saya copy saja. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya memiliki 2 paragraf. Nah, di sini ada yang namanya spasi baris, ada yang namanya spasi paragraf. Kalau spasi baris itu yang ini, dari baris 1 ke baris 2 itu di tengah-tengahnya ada jarak. Nah, yang ini yang kita sebut sebagai spasi baris. Nah, kemudian atau line spacing. Nah, kemudian yang dinamakan spasi paragraf itu antara paragraf pertama, akhir paragraf pertama dengan awal paragraf kedua. Nah, itu ada jarak. Ini yang disebut dengan spasi paragraf atau paragraf spacing. Nah, itu bisa kita atur di sini. Nah, salah satu contohnya di sini ada spacing paragraf itu ada before, ada after. Kita berikan aksi di sini, misalkan afternya kita kurangi jadi 6. Nah, dia akan naik. Nah, seperti itu ya. Kalau kita tambahkan lagi 6, 12, nah dia semakin turun ya. Paragraf keduanya semakin turun karena jaraknya semakin banyak, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang disebut dengan spasi antar paragraf. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pengaturan itu untuk paragraf ini dari paragraf setting di sini. Nah, yang ini ada indent and spacing. Nah, seperti ini. Ini yang kita lakukan pengaturan tadi ya, yang ini spacing. Nah, kemudian di sini juga ada line spacing. Kalau spacing yang ini untuk paragraf, kalau yang ini untuk baris. Kemudian di sini ada indentation. Kalau indentation itu yang ini. Nah, indentation ini, indentasi ini letaknya bisa kita lihat pada ruler. Nah, yang disebut indentasi itu adalah yang ini. Nah, oke. Misalkan kita akan melakukan pengaturan untuk spasi baris ya. Spasi baris di sini pilihannya beragam, ada single atau spasi 1, spasi 1,5, spasi 2 dan sebagainya. Nah, kalau mau custom itu bisa kita ketik di sini ya. Kita tinggal ganti saja angkanya. Nah, kemudian previewnya ada di bawah. Nah, misalkan sini kita blok dulu, kemudian kita ke
paragraf setting, kita spasinya kita double. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita klik OK, nanti terlihat seperti ini. Seperti itu ya. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut dari keyboard. Biasanya kalau spasi 2 itu Ctrl 2, kalau spasi 1 tombol Ctrl dan 1. Kalau spasi 1,5 kita menekan tombol Ctrl, dengan masih ditekan tombol Ctrl-nya, tekan tombol 1, kemudian lepas, tekan tombol titik, kemudian tekan tombol 5. Nah, itu spasi 1,5. Di sini misal akan kita terapkan spasi 1, ini saya dari keyboard menekan Ctrl 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk spasi antar paragrafnya supaya tidak terlalu jauh, misalkan kita gunakan 6 saja. Nah, kemudian indentasi. Nah, untuk indentasi biasanya pada awal paragraf itu kata pertama itu agak menjorok ke kanan. Nah, itu yang kita sebut indentasi. Untuk melakukan indentasi, kita bisa menekan tombol tab di sini, kursornya posisikan di awal kalimat. Nah, kita tekan tombol tab seperti ini. Nah, perhatikan pada saat kita menekan tombol tab ya, segitiga yang di atas ini akan ikut bergerak juga. Nah, seperti itu. Kalau kita mau tahu ini ukurannya berapa, ini dalam senti ya. Kalau kita mau tahu ukuran pasnya berapa, kita bisa klik di sini ya, di paragraf setting. Nah, indentasinya itu namanya first line ya, dengan jarak 1,27 cm. Jadi pada saat kita melakukan penekanan tombol tab tadi, artinya si paragraf si awal kata itu dia akan bergeser ke dalam atau ke arah kanan sebanyak 1,27 cm. Nah, ini bisa kita custom. Misalkan kita mau rubah menjadi 2, tinggal kita klik OK saja, nanti jadinya seperti ini. Nah, atau kita juga bisa langsung melakukan drag ya, ke kanan ke kiri untuk menambah atau mengurangi indent spasi. Nah, ini biasanya indentasi ini kita sebut dengan first line. Nah, indentasi ini bisa kita atur pada 3 tombol ini. Nah, ini sebenarnya tombol ini ada 3. Yang atas itu segitiga ya. Ini kita sebut, biasanya kita sebut first line. Kemudian ada yang ini. Nah, ini kita sebut biasanya hanging. Untuk melakukan hanging paragraf ini ya, nah yang kita sentuh itu tanda segitiga yang bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau kita mau menggerakkan semua indentasi ini, kita sentuh yang segi 4. Nah, seperti itu. Kalau itu nanti semua paragrafnya akan bergerak menyesuaikan dari pergerakan kita. Nah, ini kita sebut first line indent. Nah, kemudian yang segitiga bawah kita sebut hanging indent. Hanging itu artinya menggantung. Artinya para baris pertama tetap, baris kedua dan seterusnya dalam paragraf tersebut itu akan menyesuaikan ukurannya. Nah, ini juga bisa kita atur dari paragraf setting. Nah, di sini ya, di indentation. Kalau di sini kan tidak ada indentasi karena posisinya semua ada di 0. Nah, kita bisa klik di sini hanging. Misalkan hangingnya by-nya 2 cm. Jadi nanti paragraf yang kedua dan seterusnya posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti itu. Jika kita tidak mau menerapkan indent, nah kita tinggal pilih nol saja. Jika mau indentasi semuanya, nah ini yang akan kita tombol yang bawah yang C4. Nah, seperti itu. Nah, itu indentasi ya. Ini berlaku untuk setiap paragraf ya. Oke, itu tadi video pemaparan mengenai page layout yang ada di Microsoft Word. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya untuk kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.